Perkenalkan, nama saya Kristina Yunus. Saya peserta PPG angkatan 20. Ini nomor peserta saya. Satu peserta saya. Saya hari ini akan praktik mengajar untuk kelas 10. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bu. Bagaimana kondisi kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, nampak dari wajah-wajahnya sehat ini, Bu, lihat. Ada yang Ya, Bu. tembem, ada yang tembem banget, ada yang tembem. Oh, luar biasa. Oke. Bagaimana jaringan di sana? Aman? Aman, Bu. Aman ya? Kalau Lancar, Bu. saya lumayan nge-lag, Bu. Nge-lag. Bu. Makanya tadi gua masuk enak ya? Ya, Bu. Oh, oke lah. Christine, kehadiran nak dibuat ya. Ya, Bu. Aku lihat di sini sudah 16-15 orang. Mungkin itu karena mungkin jaringan susah masuk. Dibuat ada terhadirnya nak ya. Ya, Oke, Bu. Bu. Nah, absensi nanti. Kita buat nanti di GC aja untuk absensinya. Baik. Ibu berharap kamu hari ini baik-baik saja, walaupun sudah siang ini, walaupun sudah ngantuk, lapar, itu tidak mempengaruhi kita untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Eri Alpon, Iya, Bu. semangat aku? Semangat, Bu. Semangat ya, Ibu aja semangat. Masa kalian tidak semangat? Oke. Ibu akan kasih kalian video motivasi untuk memotivasi kamu hari ini. Tonton baik-baik, pahami baik-baik, ambil apa yang bisa kita petik dari video tersebut. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Baik. Sudah kamu tonton? Sudah, Halo, Bu. Bu. Jangan mudah menyerah. Tetaplah berusaha, jangan pantang menyerah. Ya, Bu. Catherine? Kita tidak boleh menyerah pada suatu masalah, karena dengan menyerah kita tidak akan melakukan suatu perubahan atau kita tidak akan maju. Oke. Tanaman itu bisa berjalan. Oh. Itu yang paling saya dapat. Oh my God. Karena itu bisa berjalan. Betul. Itu luar biasa. Tanaman bisa berjalan. Oke. Masuk IPA coba. Sedangkan tanaman aja, tumbuhan aja berusaha loh, Nak. Iya, Sudah? Bu. Dia ingin tumbuh, berusaha. Bagaimana dengan kita? Kita memiliki segalanya. Semua kita punya. Masa kita nggak bisa berusaha? Sudah, Nak? Itu pengibaratan. Tumbuhan aja seperti itu. Masa kita manusia yang tidak bisa seperti itu? Berusaha. Kita punya segalanya. Kita punya kemampuan. Semua kita punya. Sudah, Nak? Sama seperti kamu, seorang siswa. Walaupun kamu belajar di rumah, bukan berarti belajar di rumah itu bukan seperti di sekolah ya, Nak ya. Punya sarana prasarana untuk menggapai pembelajaran. Jangan sepele walaupun belajar di rumah. Semua punya tujuan dan tujuan itu harus dicapai apapun caranya. Oke, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Nah, bagus. Ya. Nanti di pelajaran kalau misalnya siapa yang Ibu tanya, boleh hidupkan apa ya, mic-nya. Kalau enggak, dimatikan aja mic-nya, Nak, ya. Bu. Minggu lalu kita belajar tentang anekdot. Masih ada yang tahu itu apa anekdot? Tahu, Novita, Bu. Iya, Bu. apa itu anekdot, Nak? Teks yang memiliki unsur humor di dalamnya. Oke, ada unsur humor di dalamnya. Samuel, turunnya lah, Nak. Teks yang mengandung humor dan kelucuan. Kelucuan. Betul. Jadi kalau misalnya nggak lucu, nggak anekdot dia. Enggak lah. Harus lucu. Ya. Oh iya, oke. Sudah, mengandung kelucuan. Lucu itu bisa menghibur atau bisa juga dia mengkritik, boleh. Betul. Itu tentang anekdot. Ibu rasa kalian sudah paham itu tentang anekdot. Ya, Bu. Sekarang atau hari ini kita akan belajar topik baru mengenai hikayat. Apa yang akan kita lihat pada hikayat untuk hari ini? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar, kita lihat dulu KD-nya untuk keterampilan. Kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik itu lisan maupun tulis. Sedangkan untuk keterampilannya 4.7
menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Sudah? Apakah Ibu bisa didengarkan, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa. Bu. Jelas ya? Jelas ya? Nah, apakah tujuan kita belajar hari ini? Semua orang punya tujuan, sama dengan pelajaran hari ini. Ada juga tujuannya. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik itu lisan maupun tulis. Sedangkan keterampilannya, anak-anak Ibu ini terampil menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca dengan kreatif selama proses pembelajaran, dengan percaya diri dan pantang menyerah. Bisa, Nak? Bisa mengerti ya? Hari ini kita Bisa, akan Bu. melihat nilainya, isinya, dan kalian terampil dalam menceritakan Kembali, Bu. Oke. Baik, sebelum kita menceritakan kembali, kita akan melihat video sebuah hikayat. Bisa nanti kalian ceritakan apa isinya, menceritakan kembali. Disimak baik-baik videonya. Oke, Bu. Oke. Kita kelompok bahasa Indonesia sudah ada kan, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ada 4 kelompok. Ya, Bu. Nanti berembuklah yang tiap kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasilnya. LKPD sudah Ibu kirim sama kalian. Sudah. Mana PPT-nya ini yang nilai-nilai? Nah, dari yang kalian tonton barusan, sudah. Apakah nilai-nilai yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Di LKPD juga sudah ada nilai-nilainya. Nanti berkelompok mengerjakannya, bisa dibagi siapa-siapa aja yang nilai sosial, nilai moral. Paham, Nak? Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Oke, boleh dikerjakan ya. Bu, udah bisa mulai presentasinya, Bu. Oke, sudah? Baik, Sudah, Bu. kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 perwakilan oleh Gilbert Toffert. Oke, Gilbert. Oke, selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 1 ingin sebagai perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasi mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat Si Miskin. Jadi yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial yang bisa saya temukan adalah bagaimana kehidupan masyarakat pada masa zaman Melayu dulu, yaitu kehidupan si miskin. Nilai moral yang bisa saya ambil itu adalah jangan serakah dan tetap bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Nilai agama yang saya miliki adalah bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang dimiliki. Mungkin sisanya bisa ditambahkan oleh si Ferdi ya. Kalau mungkin untuk moral kan sudah dibilang jangan serakah dan bersyukur. Mungkin satu lagi mungkin dengarkanlah ucapan orang lain, karena mungkin ucapan orang lain itu ada benarnya untuk bagi kita sendiri. Terus? Udah. Ada estetika sama budayanya. Estetika paling estetika tempat-tempatnya indah dan lain-lain. Budaya nelayan dan lain-lain itu masih ada kalau dikutip dari video tersebut. Saya ngomong apa sih? Terima kasih kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Siapa yang mewakili? Christine. Saya Christine Caroline, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai yang ada pada hikayat Air Suak Mengubuk. Nilai sosial yang bisa saya dapatkan adalah di mana kita lihat lingkungan si miskin tersebut, di mana lingkungannya, gimana masyarakatnya pada lingkungan tinggal. Sedangkan nilai moral yang bisa saya dapatkan adalah jadi orang janganlah serakah, karena ketamakan atau keserakahan hanya akan membawa kegagalan untuk kita nantinya. Kalau nilai agama ya seperti yang dikatakan oleh kelompok 1, di sini seharusnya kita yang bisa saya dapatkan seharusnya kita diajarkan untuk bersyukur, tetapi yang dari cerita si miskin tersebut dia
sama sekali tidak bersyukur, melainkan dia dimakan oleh ketamakannya sendiri. Kalau nilai pendidikan yang bisa saya dapatkan itu sama seperti nilai moral, yaitu jadi orang itu jangan serakah dan jangan haus dengan dengan cepat, gimana ya bilangnya? Jangan puas. Jangan haus gitu. Kekayaan itu. Jangan haus dengan sesuatu. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah mendapatkan sesuatu dan mungkin itu udah cukup buat kita, jadi ambillah secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu juga tidak baik. Kalau nilai estetikanya mungkin dari visualnya atau dari penggambaran di video itu, misalnya tentang rumah, penggambaran nelayannya gimana, toko nelayannya itu gimana. Kalau nilai budayanya, budaya menangkap ikannya itu atau budaya petaninya itu masih sangat identik gitu, Bu. Masih seperti gimana nelayan ya? Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, Catherine. Ayo nak, wakilkan kelompokmu. Sianti kelompok 4, Kevin, Steve ya. Jadi nilai sosial yang saya dapat itu kita harus saling berbagi pada orang lain. Seperti dia sudah dapat banyak, terus dia kayak harus mengerti gitu kalau ya itu bukan cuma buat dia aja gitu. Ya. Terus nilai moral, kita tidak boleh serakah akan segala sesuatu karena segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Yep, terus nilai agamanya, seharusnya dia waktu pertama kali dapat. Ya. Lalu nilai pendidikan sama kayak nilai moral, yaitu kita tidak boleh serakah sama segala sesuatu yang kita dapat. Terus nilai estetika itu seperti gambar, warna, dan visual dari ya hikayat tersebut. Habis itu nilai budayanya kayak budaya nelayan gitu, budaya merakit gitu, sama rumah-rumahnya gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 4, Kevin? Cerita tadi, kalau dari saya, dari kelompok saya, nilai moralnya, nilai sosialnya adalah kita harus mendengarkan kata orang lain agar tidak mungkin kata orang lain itu mungkin ada benarnya. Dan nilai moral yang saya dapat, tidak boleh tamak dan serakah dalam hal apapun. Oke, kalau nilai agama, kita tahu manusia ini tidak memiliki keinginan yang tidak berbatasan, jadi kita harus bisa membatasi diri apa yang dikasih Tuhan dan bersyukur. Untuk nilai pendidikannya sama, tidak boleh tamak atau serakah terhadap apapun. Nilai estetikanya panorama atau alam yang indah dalam cerita tersebut. Nilai budaya, cara berpakaian budaya Riau zaman dahulu dan juga cara bekerja seperti nelayan pada zaman dulu. Oke, terima kasih kelompok 4. Nah, semuanya hampir benar ya nak ya. Oke, Ibu akan memperjelas semua jawaban kalian. Hikayat, mundur PPT-nya dulu. Hikayat ini berbeda dengan cerpen, berbeda dengan novel, dan berbeda dengan drama. Walaupun bentuknya prosa, walaupun bentuknya karangan, tapi ada yang membedakannya dengan teks yang lain. Nah, apa yang membedakannya? Hikayat ini biasanya, yang pasti dia karya sastra, nah. Karya sastra lama, dan biasanya ini menggunakan bahasa Melayu. Tetapi zaman sekarang sudah digunakan bahasa Indonesia, biar lebih gampang dimengerti. Nah, biasanya yang lebih cenderung, yang unik dari hikayat ini adalah menceritakan yang tidak mungkin terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin terjadi, apapun ceritanya. Ya, itulah yang paling unik dari hikayat. Yuk kita lihat karakteristiknya. Kalau dikatakan karakter, berarti apa itu, nak? Ciri-cirinya. Ciri-ciri. Gilbert dengan abangnya pasti ada yang membedakannya, pasti karena dari ciri-cirinya. Sedangkan kembar sekalipun pasti ada yang membedakannya. Ada bedanya. Sidik jari. Yes. Lalat. Selain sidik jari, pasti ada nak yang bisa kita lihat dengan mata, bisa kita lihat. Ada aja yang beda. Apalagi karya sastra, pasti ada yang membedakannya. Yuk kita lihat satu persatu.
Yang pertama, dia anonim. Anonim itu adalah Tidak diketahui pengarangnya. Pengarang tidak ya, diketahui. tidak diketahui pengarangnya. Jadi cerita ini tersebar dari mulut ke mulut. Artinya, yang satu menceritakan kepada yang lain, dan yang lain itu menceritakan lagi kepada yang lainnya lagi. Ada yang lainnya lagi. Ya, itulah semakin tersebarlah dia. Kemudian statis. Status ini tidak mengandung banyak perubahan. Jadi cerita itu dari orang pertama ke orang kedua, orang ketiga, itu tetap dia ceritanya. Tidak akan pernah berubah. Nah. Sudah. Kemudian ada juga dia nanti yang bersifat istana sentris. Bersifat Boleh. kerajaan. Boleh dia menceritakan kerajaan, boleh. Dan boleh juga tidak ya. Kemudian dia bersifat kolektif atau komunal. Artinya, karena anonim dia, nak, kan tidak diketahui pengarangnya kan? Ya, Jadi tidak ada yang boleh mengatakan itu hak milik saya, tidak boleh. Jadi milik contoh. Jadi cerita rakyat dari Kepulauan Riau. Jadi ini milik kolektif orang Riau, gitu dia ceritanya. Jadi tidak akan ada mengatakan itu pribadi. Sudah. Beda halnya seperti cerpen. Cerpen pribadi kan, nak? Contoh, kata. Kemudian siapa itu cerita yang lebih terkenal sekarang penulis cerpen? Andrea Hirata. Raditya Dika. Oh. Kan itu lebih pribadi dia. Oke. Kemudian selanjutnya dia tradisional. Jelas. Dari mana kita ketahui dia tradisional? Kerjaan. Dari bahasa Melayunya, Bu. Kenapa? Dari Berpakaian. kalau Dari dari budayanya, Bu. dari budaya. Dari budayanya. Kemudian dari kehidupan mereka ya. Seperti Ya, Bu. tadi cerita itu nelayan. Itu kan tradisional. Zaman sekarang mana ada lagi orang nelayan karena Ada, Bu. Mungkin Ada, Bu. Ada. Ya, tetap ada, Lebih Bu. dicolokin dulu, Bu. fasilitasnya udah beda, Bu. Udah canggih. Iya, Kita udah ada prasarananya pelabuhan. beda. sekarang orang nggak pakai kail lagi ya kan? Udah pakai langsung Belum harimau, pakai udah teknologi. pakai jala yang Anak nelayan berbicara. gitu caranya. Ya. Kemudian memakai pengulangan bahasa. Zaman dahulu kala kiranya diulang-ulang nanti Ya. tenang. Hatta Iya, Bu. itu biasanya. Bersifat edukasi atau mendidik, jelas. Jelas. Kalau Karena ada cerpen, semua. kalau cerpen belum tentu dia mendidik. Mendidik. Karena apa? Karena di sana dia lebih sifatnya menceritakan kisah atau dia lebih menghibur. Iya, Bu. Tapi Iya, kalau dia hikayat, pasti ada kisahnya, nak. Ada kisahnya, Orangnya ada edukasi, ada pendidikan yang disampaikan. Seperti tadi, Ferdi, apa edukasinya, Ya, Bu. nak? Jangan serakah dengan ucapan orang lain. Belajarlah bersyukur. Ya, jangan serakah gitu. Kamu lihat di depan matamu ada sebongkah berlian, ya, atau sebongkah emas warna kuning, langsung kau angkatkan. Tahu-taunya bukan emas, ya karena Iya, Bu. Tapi berlian lebih berharga daripada emas, Bu. ya, ada sebongkah emas warna kuning, kamu pikir itu emas lah ya kan? Kamu angkatkan, tahu-taunya kan enggak. Iya, Bu. Oke, Bu. Berlian plastik. Kemudian yang ketujuh, seringkali menceritakan kisah antara kebaikan yang menang melawan keburukan, jelas. Ya, ini biasanya dalam kalau misalnya dia istana sentris biasanya ada gini. Kemudian hayalan. Mengapa dikatakan hayalan? Karena fiksi, Tidak Bu. mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Kemustahilan. Karena mustahil. Jadi bersifat Kemustahilan, Bu. Sama seperti kalian bermimpi, nah inilah bermimpi lah, yang tidak mungkin terjadi. Seperti cerita tadi, siapa yang bertanya ini? Novinka masih di situ? Enggak. Iya, Bu. Cerita tadi, nak, apalah yang menyatakan dia tidak mungkin terjadi di cerita tadi? Seorang kakek bisa tiba-tiba memberitahu kalau di sebuah sungai itu ada emasnya, Bu. Kan tidak mungkin di sungai itu ada emas, Bu. Oh, oke. Sudah. Tanya kejadian, ada emas di sungai. Kalau tahu kita udah pergi juga kita ya, karena ambil emasnya. Masalahnya Pasti. itu tidak. Pasti, Bu. Pasti. Kejadian yang sama nanti terulang, Bu. Nah, Kita persiapan. makanya, kalau misalnya di kejadian nyata nah itu, yakinlah kalian, sungainya jangankan
Jangankan emasnya, airnya pun kayaknya udah terkuras semua itu sama kita. Ya kan? Airnya dikuras semua, Bu, sampai dalam, Bu. Sampai nggak ada airnya, Bu. Sampai kering kita ambil, di sedotan kita ambil itu. Iya. Kita ambil semuanya. Untuk pasir-pasirnya juga kayaknya kita ambil juga. Oke. Sudah paham Jadi, nak sama obat ciri-ciri hikayat ini? Ya, Bu. Jadi misalnya kalau diberikanlah kepada kalian sebuah cerita. Kamu sudah bisa membedakan mana hikayat, cerpen, novel, drama, sudah bisa? Mungkin bisa, Bu. Bisa ya? Mungkin. Oke, Mungkin bagus. bisa. Oke. Kemudian kita lihat nilai-nilai. Nah, apa yang mau kita ambil dari sebuah hikayat? Bukan hanya sekedar baca ya, Nak ya. Tapi yang nilai-nilainya. Dengarkan. Kalau dia hal yang unik, hal yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita ambil. Hanya sebatas cerita aja. Tapi nilai-nilai yang mau kita ambil. Oke. Ada 6 nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama, nilai sosial. Namanya juga sosial, bermasyarakat. Bagaimana nilai bermasyarakat dalam cerita tadi? Contohnya, kepada istrinya lah. Dia bersikap bagaimana seorang suami kepada istri. Karena Istri. Iya, Bu. tadi itulah contohnya. Kemudian nilai moral. Moral ini biasanya kepada sikapnya Kebaikan. bagaimana? Tidak. Dia moralnya bagaimana tadi Gilbert? Moralnya baik atau enggak? Moralnya baik sekali, Bu. Yang mana baiknya? Moral Kelakuannya, Bu. Kalau watak si tokonya enggak, Bu. Enggak terlalu. Enggak terlalu. Udah. Moral itu kelakuan, sikap. Nah, awalnya mereka tabah ya ketika mereka tidak memiliki sesuatu. Tetapi ketika ada mimpi itu, sudah ternyata benar, dia berubah. Sudah. Dia berubah ingin memiliki semuanya. Oke, nilai agama. Nilai agama di sana kurang bersyukur. Ketika ada, dia pengen semua, ingin semuanya. Dia tidak mengambil secukupnya untuknya. Udah. Nilai pendidikan, jelas tadi ya. Nilai pendidikan itu edukasi apa yang diambil. Ya, pasti jangan serakah, ambil secukupnya untuk dirimu. Ketika sudah cukup, berhentilah. Nilai estetika, menarik. Karena yang dia untuk bagaimana berbusananya, bagaimana suaranya, bagaimana desainnya, cocok. Nilai budaya. Budaya itu hasil cipta manusia. Hasil cipta manusia itu ya, masalah pakaian, masalah berbicara, semuanya cocok. Sudah? Bagaimana seorang nelayan, seperti itulah. Bukan dikatakan di sana dia nelayan memakai jas, enggak. Sudah? Mengerti nak semuanya nilai-nilai ini? Mengerti. Mengerti, Bu. Ini bukan hanya sekedar nilai ya, Nak ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari harus kamu terapkan. Artinya, ketika nilai sosial itu bersikaplah kamu seperti diri kamu sendiri atau seperti apa kamu, posisimu apa. Contoh, kamu seorang siswa, posisikan dirimu menjadi seorang siswa. Jangan kamu seorang siswa, kamu posisikan dirimu menjadi kepala sekolah atau bahkan menjadi seorang guru. Enggak enak ya. Ketika kamu di rumah, posisikan dirimu menjadi seorang anak. Bagaimana berbahasa, bertutur sapa, gunakan posisimu, nak. Itu nilai sosial. Untuk moralnya, bagaimanalah sikap atau tindakan seorang pelajar, itu harus kamu lihat. Kemudian nilai agama untuk kehidupanmu sehari-hari, apa yang kamu anut, apa yang kamu diajarkan, itulah kamu jalankan. Untuk nilai pendidikan, kamu seorang pelajar. Tunjukkanlah kamu menjadi seorang yang memiliki pendidikan, yang berpendidikan. Paham? Paham. Paham, Bu. Nilai estetika itu keindahan. Nah, kamu jadi, bukan dikatakan kamu laki-laki jadi makeup ya, enggak ya, Nak ya? Indah itu Iya, Bu, iya. seperti makeup tebal, dan matam, pakai anting juga. Artinya estetika itu enak dipandang mata. Itulah estetika. Oke. Nilai budaya itu hasil karya cipta. Bagaimana kamu berbusana, bagaimana kamu berbicara, itu kamu
terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, bagus, Nak. Sudah lapar ya? Kurang semangat? Semangat, semangat. Semangat? Masih semangat. Coba katakan dulu semangat. 1, 2, 3. Semangat. 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 Oke, yang terakhir kita akan lihat, Ibu akan lihat keterampilanmu. Apakah kamu tadi menyimak atau tidak video tersebut? Oke, dalam menceritakan kembali ada syaratnya. Yang pasti kamu akan membaca atau menonton seluruh isi cerita, kemudian mencatat tokoh atau penokohannya, kemudian mencatat alurnya, dan mencatat gagasan pokoknya. Ya, pasti Ibu yakin kalian tadi udah mencatat, nak, siapa aja tokohnya, bagaimana alurnya, bagaimana gagasannya, dan sudah menonton semua isi video. Oke, Ibu ingin bertanya dulu kepada, atau sebelum bertanya, siapa bisa menceritakan kembali? Kurasa semuanya udah bisa ini, Bu. Oke, Ferdi. Iya. Ibu pikir Ferdi ini bisa ini? Ya, Bisa Bu. sekali dia, Bu. Mukanya Bisa udah sekali. nampak kali. Enggak semangatnya, Bu. Iya, makanya. Cerita ulang nih, Bu. Iya, Ini kayaknya harus dicek bagian bawahnya ada apa. ya. Nggak usah. Kakiku kebas, kata-kata. Sungguh. Jadi awal mula kisah, hiduplah seorang pasutri. Yes. Mereka hidup sangat miskin, penuh dengan kekurangan. Suaminya cuma bekerja sebagai nelayan yang belum tentu berpenghasilan banyak. Jadi suaminya terus berpikir cara untuk bertahan hidup. Suatu ketika suaminya tidur, ia mendapat pencerahan dari seorang kakek-kakek yang memberitahunya untuk suami ini sangat penasaran apa sebenarnya yang ingin dituju, tempat yang dituju oleh kakek tersebut. Pagi hari ia pun datang dan pergi ke tempat di mana kakek menyuruhnya. Di sana tiba-tiba muncullah seutas tali yang kemudian ditarik, muncullah rantai emas di bawahnya. Pria terus menariknya, tetapi tiba-tiba seekor beo berbicara dan menyuruhnya untuk menarik secukupnya. Pria ini malah tidak mendengarkan dan terus menarik sampai di mana ia akhirnya tenggelam. Dan ketika dia berhasil lolos, semua emas dan beserta kapalnya pun tenggelam. Sekian, terima kasih. Oke, bagus ya, nak ya. Sudah, Ibu pikir itulah isi ceritanya. Baik, dari pelajaran kita, dari awal hingga sekarang, akhir ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hikayat itu adalah apa tadi, Christopher? Hikayat adalah sebuah cerita rakyat atau cerita zaman kuno yang mengisahkan tentang unsur kerajaan atau istana sentris. Oke, bagus. Dan kemudian kita juga bisa mengatakan, menyimpulkan bahwa ciri-ciri hikayat itu adalah Catherine Aurora. Mana ini, si Catherine ini? Bu. Ciri-ciri hikayat itu adalah? Hikayat itu bersifat tidak mungkin, Bu. Oh, oke, tidak mungkin. Ada anonim. Sudah, nak? Itu tadi ya, ciri-cirinya ya. Bagaimana dengan nilai-nilainya Immanuel? Apa aja, nak, tadi nilai-nilai yang dalam sebuah hikayat? Terdapat nilai sosial, nilai estetika, nilai moral, nilai pendidikan, nilai agama. Oke, bagus. Sudah? Itulah yang kita pelajari hari ini. Kemudian keterampilannya, kamu mampu menceritakan kembali. Dan tadi Ibu dengarkan mampu menceritakan. Baik. Untuk minggu depan, sudah, nak? Kita masih belajar tentang hikayat, tetapi membandingkannya dengan cerpen. Kita akan lihat perbandingannya. Baca-baca nanti di rumah. Apa yang membedakannya? Biar gampang nanti Ibu ajarkan. Kemudian, menurut kalian, bagaimana baiknya minggu depan kita belajar seperti ini juga? Atau ada kendala ya dengan Zoom meeting? Bisa, Bu. Bagus. Tapi ada sebagian sinyal yang nggak bisa, Bu, karena faktor jaringan gitu, Bu.
Kalau Zoom meeting pakai Faktor alasan jaringan. Alasan ya. Oh, alasan. Ada lagi kendala, Nak? Atau Bu, lebih baik aja kita pakai WA group atau gimana? Kalau pengiriman materi lebih baik sih pakai apa, Bu? GC. GC ya. Oh. Iya. Oke, bagus. Terima kasih, Nak ya. Bagus, dengan mendengarkan kata GC, Ibu sudah kirimkan evaluasi atau soal yang kamu kerjakan. Ada 2 model. Yang pertama, model pilihan berganda, Google Form nanti kamu isi, udah, untuk melihat pengetahuan kamu sejauh mana. Yang dalam bentuk uraian, sudah, Ibu sudah kasih di sana, kamu kirim jawabannya nanti foto lewat GC juga, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sampai sejauh ini, ada yang mau ditanya? Sudah jelas. Tugasnya kapan, Bu? Oke, bagus. Deadline Ini tugasnya. pertanyaan Ibu suka ini. Hah? Kapan dikumpul tugasnya? Tugas apa? Tidak menyimak, anakku. Iya, Bu. Ada yang tidak menyimak, Bu. Inilah, Ibu ulang sekali lagi, Ferdi. Dengarkan bagus-bagus, anakku. Ya. Tugasnya Ibu sudah kirim lewat GC, Google Form nanti ada pilihan berganda isi. Oh, itu tugasnya. Untuk keterampilannya, Udah tahu. nanti kamu isi di sana, sudah ada ceritanya, kemudian menceritakan kembali, tulis ulang lagi nanti ceritanya. Nah, kapan dikumpul? Sudah. Pertemuan selanjutnya, Ibu sudah terima itu jawabannya. Paham? Oh, berarti sebelum ya? Berarti sebelum, oke, Bu. Ya, sebelum Ibu masuk, itu sudah terkumpul semuanya. 5 menit sebelum masuk bisa dong. Oke, ada emosi 5 yang mau menit ditanya? ya. Orang malas mah gitu. Nampak Iya, keseringan ya. Iya, ketahuan. Oke, nggak ada lagi pertanyaan aku? Nggak, Bu, udah jelas. Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, karena jam juga sudah menunjukkan Jam 1. waktu untuk apa? Pulang. Sudah, kita akan mengakhiri pelajaran kita ini. Mana nih ketua kelas? Hah? Ayo Pakai kita- wakil aja, Bu. Wakil ketuanya kan Kevin Steve, Bu. Oke, Kevin langsung. Kevin ketua. Samuel, pimpinlah doa anak berpulang kita. Iyalah. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan pelajaran kami lewat Zoom ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran kami agar dapat kami pahami. Ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah? Amin. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan kamu. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Ingat Ya, Bu. tugasnya. Ibu tunggu. Oke, Bu. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu.